Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan tentang depresi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Diah Muldiana, NPM 29, Diani Aprilia, NPM 30, Dinda Syafira, NPM 31, Febi Febriani Hasana, NPM 34, Fira Aulia Fatan, NPM 35, Fitri Aida, NPM 36, Gisel Rizuna, NPM 38, Hajar Hartati, NPM 39, Hana Fadila, NPM 40, dan Herdiana Ferliani, NPM 41. Pada materi kali ini, dari kelompok kami yang mempresentasikan yaitu saya Fira Aulia Fatan, NPM 35, dan rekan saya Herdiana Ferliani, NPM 41. Topik bahasan yang akan kami bahas dalam materi yang akan kami sampaikan yaitu ada 6 topik. Yang pertama ada klasifikasi atau golongan obat. Yang kedua ada mekanisme beserta dengan efek farmakodinamik. Yang ketiga ada prevalensi. Yang keempat ada patofisiologi beserta etiologi. Yang kelima ada simptoms. Dan yang keenam ada terapi farmakologi beserta non-farmakologi. Sesuai dengan urutan topik bahasan yang telah disampaikan, yang pertama ada klasifikasi atau golongan obat. Namun, sebelum beranjak jauh ke dalam materi, kita harus tahu nih, apa sih depresi itu sesuai dengan judul materi kita. Nah, depresi menurut Sedok adalah terganggunya fungsi normal manusia yang berhubungan dengan alam perasaan, baik itu yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pola tidur, nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, atau bahkan rasa serta ingin bunuh diri. Selanjutnya ada gejala depresi. Gejala ini dirasakan oleh seseorang yang sedang mengalami depresi. Menurut WHO, gejala depresi itu ada 7. Yang pertama, mudah sedih, cemas, dan gelisah. Yang kedua, yaitu pola tidur dan nafsu makan yang tidak teratur. Yang ketiga itu ada perasaan selalu bersalah. Yang keempat itu kehilangan minat bakat dan beraktivitas. Yang kelima itu ada yang mudah lelah dan selalu pesimis. Yang keenam itu konsentrasi kita menurun. Dan yang ketujuh ini paling bahaya, yaitu ada perasaan ingin bunuh diri. Ketika seseorang mengalami depresi, maka pemberian obat antidepresan merupakan salah satu aspek ya dalam menangani penderita depresi. Namun ini tidak selalu menjadi satu cara karena masih ada cara lainnya. Obat memang diharapkan dapat menghilangkan atau menurunkan emosi-emosi negatif dan memperbaiki mood bagi penderita depresi. Sebagian besar obat antidepresan dalam klinis menghambat baik secara langsung maupun tidak langsung kerja dari serotonin dan norepinefrin dalam otak. Nah, kadar neurotransmitter, terutama norepinefrin dan serotonin inilah ya dalam otak sangat berpengaruh terhadap depresi dan gangguan sistem saraf pusat. Rendahnya kadar norepinefrin dan serotonin di dalam otak inilah yang menyebabkan gangguan depresi. Dan apabila kadarnya terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan mania. Nah, oleh karena itu, antidepresan ya adalah obat yang mampu meningkatkan kadar norepinefrin dan serotonin di dalam otak. Itulah konsep dari obat antidepresan. Lanjut ke jenis-jenis obat depresi. Jenis-jenis obat depresi itu ada 5. Yang pertama ada tricyclic, yang kedua ada tetracyclic, yang ketiga ada selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRI, yang keempat ada serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI, dan yang kelima ada inhibitor monoamin oksidase atau MAOI. Kita masuk yang pertama yaitu tricyclic. Nah, untuk mekanisme kerja dari tricyclic ini, antidepresan tricyclic ya, dia menghambat ambilan dari norepinefrin dan 5-HT. Nah, 5-HT ini bisa dibilang 5-hidroksitriptamin reseptor atau masuk ke dalam salah satu reseptor serotonin. Selain itu, dia juga menghambat adrenergic, cholinergic, dan reseptor histaminergic. Antidepresan tricyclic ini dia berfungsi mirip seperti SNRI dan aktivitas antidepresan mereka pun diperkirakan berkaitan ya, terutama dengan inhibisi terhadap penyerapan ulang norepinefrin dan 5-HT ini atau 5-hidroksitripamin. Efek samping yang ditimbulkan dari antidepresan tricyclic ini diantaranya ada mulut kering, obstipasi, retensi urin, dikardia, serta gangguan potensi akomodasi atau keringat berlebihan. Ada mekanisme kerja yang kedua yaitu tetrasiklik, di mana mekanisme kerjanya itu sebagai antagonis pada presinaptik 2-adrenergic, autoreseptor, dan heteroreseptor sehingga dapat meningkatkan aktivitas non-adrenergic dan serotogenik. Nah, efek samping yang ditimbulkan ini adalah mulut kering, peningkatan berat badan, dan konstipasi. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga yaitu ada selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat pengambilan ulang serotonin 5-hidroksitripamin secara selektif ya ke dalam neuron presinaptik dan memiliki sedikit pengaruh terhadap norepinefrin. Mekanisme kerjanya juga ia dapat menghambat pengambilan serotonin yang telah disekresikan dalam sinap atau gap antar neuron. Nah, sehingga kadar serotonin dalam otak itu dapat meningkat. Nah, peningkat kadar serotonin dalam sinap ini diyakini bermanfaat sebagai antidepresan. SSRI memiliki efikasi yang setara dengan antidepresan tricyclic pada penderita depresi mayor. Untuk gangguan depresi mayor yang berat dengan melankolis, antidepresan tricyclic memiliki efikasi yang lebih besar daripada SSRI. Namun, untuk gangguan depresi bipolar, SSRI lebih efektif dibandingkan antidepresan tricyclic. Untuk efek samping yang ditimbulkan dari antidepresan SSRI ini diantaranya ada sakit kepala, insomnia, kelelahan, kecemasan, disfungsi seksual, peningkatan berat badan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pada gambar selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Di sini merupakan tahapan dalam mengurangi efek samping. Di mana gambar pertama ini merupakan antidepresan memblok reseptor serotonin yang terdapat pada dendrit-dendrit yang warna biru itu ya. Sehingga pada penambahan serotonin menyebabkan autoreseptor menjadi tidak peka pada nomor 2. Nah, kurangnya regulasi dari reseptor tersebut menyebabkan neuron dapat menghasilkan banyak serotonin pada gambar 3 ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada nomor 4, karena penambahan serotonin dari akson menyebabkan reseptor sinaptik
menjadi tidak peka sehingga dapat mengurangi side effect. Selanjutnya ada mekanisme antidepresan yang keempat, yaitu ada serotonin norepinefrin reuptake inhibitor, di mana mekanismenya yaitu bekerja dengan melakukan pengangkutan serotonin dan norepinefrin. Yang kedua itu memblokir monoamin dengan lebih selektif lagi ya daripada SSRI tadi. SNRI memiliki aksi ganda dan efikasi yang lebih baik dibandingkan dengan SSRI dan trisiklik antidepresan dalam mengatasi remisi pada depresi berat. Nah, SNRI ini memiliki efek samping, yaitu efek serotogenik, yaitu berupa mual, muntah, malaise umum, nyeri kepala, dan sebagainya. Dan ada sindroma serotonin, yaitu berupa antara kegelisahan, demam, menggigil, konfusi, dan kekakuan yang hebat. Dan selanjutnya yang kelima ini ada monoamin oksidase inhibitor atau MAO ya, di mana merupakan suatu enzim kompleks yang terdistribusi luas dalam tubuh, berperan dalam dekomposisi amin biogenik, baik itu norepinefrin, epinefrin, dopamin, dan serotonin. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan konsentrasi norepinefrin yang 5-HT dan dopamin dalam neuron sinaps melalui penghambatan sistem enzim monoamin oksidase. Dan mekanisme kerjanya itu dapat menghambat monoamin oksidase yang akan menyebabkan akumulasi dari neuron transmitter amin. Nah, untuk efek samping dia dapat menyebabkan hipotensi dan hipertensi. Selanjutnya masuk ke materi patofisiologi, di mana patofisiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari gangguan dari fungsi pada organisme yang sakit, yaitu meliputi asal dari penyakit tersebut, permulaan perjalanan, dan akibatnya. Pada teori patofisiologi depresi terbagi menjadi 3, yaitu teori aminabiogenik, teori sintesis reseptor, dan teori permisif. Pada teori aminabiogenik, depresi disebabkan karena kekurangan senyawa monoamin. Nah, senyawa monoamin yaitu noradrenalin dan serotonin. Nah, yang kedua itu ada teori sintesis reseptor, di mana depresi merupakan hasil perubahan patologis pada reseptor yang diakibatkan oleh terlalu kecilnya stimulasi oleh monoamin. Yang ketiga itu ada teori permisif, di mana kadar serotonin yang rendah dapat menyebabkan permit atau kadar noradrenalin menjadi tidak normal ya, yang dapat menyebabkan gangguan mood. Menurut teori aminabiogenik ya, di mana depresi disebabkan karena kekurangan senyawa monoamin yaitu noradrenalin dan serotonin, sehingga teori ini ya depresi dapat dikurangi oleh obat yang dapat meningkatkan ketersediaan serotonin dan noradrenalin, misalnya seperti MAO inhibitor atau antidepresan trisiklik. Namun teori ini tidak dapat menjelaskan fakta mengapa onset obat-obat antidepresan umumnya lama, yaitu sekitar 6-8 minggu. Padahal obat-obat seperti MAO inhibitor atau antidepresan trisiklik ini bisa meningkatkan ketersediaan neurotransmitter dengan cepat. Dari teori sintesis reseptor, yaitu di mana depresi merupakan hasil perubahan patologis pada reseptor yang diakibatkan oleh terlalu kecilnya stimulasi oleh monoamin. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya yaitu obat-obat antidepresan umumnya bekerja meningkatkan neurotransmitter dengan meningkatkan stimulasi saraf dengan cara menormalkan kembali saraf yang super sensitif. Proses ini membutuhkan waktu sehingga dapat menjelaskan mengapa aksi obat antidepresan tidak dapat terjadi secara segera. Pada saraf postsinaptik akan berespon sebagai kompensasi terhadap besar kecilnya stimulasi oleh neurotransmitter. Jika stimulasinya kecil, maka saraf akan menjadi lebih sensitif atau jumlah reseptor akan meningkat, upregulations. Namun jika stimulasi berlebihan, saraf akan mengalami desensitisiasi atau downregulasi. Selanjutnya pada teori permisif, di mana menurut teori ini kontrol emosi diperoleh dari keseimbangan antara serotonin dan norepinefrin. Nah, menurut teori ini juga dia dapat meningkatkan kadar 5-hidroksitriptamin sehingga akan memperbaiki kondisi di mana tidak akan muncul bakat pada gangguan mood. Nah, serotonin memiliki fungsi regulasi terhadap noradrenalin, yaitu menentukan kondisi emosi yang menyebabkan depresi atau manik. Nah, manik ini adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan suasana hati, mulai dari posisi terendah sampai tertekan ke yang tertingginya, atau disebut juga dengan gangguan bipolar. Teori ini mengatakan bahwa kadar serotonin yang terendah dapat menyebabkan kadar noradrenalin menjadi tidak normal, yang dapat menyebabkan gangguan perubahan mood. Jika kadar noradrenalin rendah, maka akan timbul gangguan depresi. Namun, jika kadar noradrenalin yang tinggi akan menyebabkan manik. Selanjutnya, pada patofisiologi depresi juga terbagi menjadi 3 sub, yaitu ada defisiensi monoamin, ada aksi hipotalamus pituitari adrenal, dan ada perubahan struktur otak. Pada defisiensi monoamin, penyebab turunnya neuron transmitter monoamin belum diketahui secara pasti. Hipotesis ini memperkirakan adanya reaksi kompleks lain yang mempengaruhi mekanisme intraseluler pada monoamin. Pada gangguan depresi, kandungan serotonin di celah sinaps itu akan menurun. Hal ini disebabkan karena sensitivitas reseptor yang menurun, sehingga tidak terjadi inhibisi pengambilan kembali pada reuptake serotonin. Nah, reseptor norepinefrin ini terletak pada presinaps dan berfungsi mengatur keluarnya norepinefrin dengan inhibisi. Pada pasien depresi, sensitivitas reseptor norepinefrin akan meningkat sehingga kemampuan untuk mengeluarkan norepinefrin akan menurun. Selanjutnya ada aksis HPA atau hipotalamus pituitari adrenal, di mana pada pasien depresi aktivitas aksis hipotalamus HPA ini akan meningkat. Hal ini disebabkan karena produksi yang berlebih pada hormon corticotropin releasing hormone atau CRH. Pada saat mengalami stres, korteks cerebri dan amigdala menerima sinyal dan diteruskan ke hipotalamus. Nah, hipotalamus mengeluarkan CRH dan pituitari mengeluarkan corticotropin. Nah, corticotropin ini kemudian menstimulasi korteks adrenal dan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hipokortisolemia berkepanjangan menyebabkan supresi neurogenesis dan atrofi hipokampus. Selanjutnya ada pada perubahan struktur otak. Nah, studi meta-analisis menunjukkan adanya peningkatan ukuran ventrikel lateral, peningkatan volume ukuran cairan cerebrospinal, dan penurunan volume ganglia basalis, talamus, hipokampus, lobus frontal, dan korteks orbitofrontal pada depresi. Selain disebutkan, depresi juga dapat terjadi bila terdapat gangguan pada jalur frontostriatal di korteks prefrontal.
dorsolateral, korteks orbitofrontal, cingulata anterior or cingulata dorsal, hipokamus, amigdala, dan sirkuit limbik. Selanjutnya yaitu etiologi depresi. Penyebab yang mendasari depresi sulit dijelaskan karena sifat heterogen dari penyakit ini berasal dari kelompok gejala dan etiologi yang berbeda. Depresi merupakan gangguan multifaktorial yang disebabkan faktor genetika, lingkungan, psikologis, dan biologis. Faktor penyebab depresi. Depresi disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Di sini, jika seseorang di dalam riwayat kesehatannya memiliki keluarga yang mengalami depresi, maka terdapat kecenderungan untuk mengalami depresi juga. Faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab dapat dibagi atas 4 faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis atau kepribadian, faktor sosial, serta faktor genetik. Faktor biologis. Penderita gangguan depresi menunjukkan berbagai macam abnormalitas metabolisme biogenikamin pada darah, urin, dan cairan cerebromunal. Contohnya, pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause, juga dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. Serta penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Faktor psikis. Pemikiran irasional seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan menyebabkan individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Contohnya yaitu pengalaman menghadapi perubahan yang sulit seperti perceraian orang tua. Dan juga pada remaja, perpindahan sekolah dari status tingkat rendah ke status tingkat yang lebih tinggi. Faktor sosial yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya seperti kehilangan seseorang atau kegagalan pekerjaan, situasi pasca bencana, adanya masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkotika ataupun alkohol, trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, serta adanya tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik, menjadi juara di sekolah maupun di tempat kerja, dan juga dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya. Faktor genetik. Dari faktor bawaan atau keturunan, menerangkan apabila salah seorang kembar menderita depresi, maka kemungkinan saudara kembarnya menderita pula sebesar 70%. Kemungkinan menderita depresi sebesar 15% pada anak yang orang tua atau saudaranya menderita depresi. Jika anak yang orang tuanya pernah menderita depresi, lalu sejak lahir diadopsi oleh keluarga yang tidak menderita depresi, ternyata kemungkinan untuk menderita depresi 3 kali lebih besar dibanding anak-anak kandung keluarga yang mengadopsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresi. Yang pertama ada usia. 50% dari pasien memiliki onset antara usia 20 hingga 50 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Berdasarkan pengamatan, wanita lebih banyak terkena depresi berat dibandingkan dengan pria. Yang ketiga pendidikan. Penelitian di Inggris menyebutkan bahwa lansia yang hanya menamatkan pendidikan dasar mempunyai resiko terhadap depresi 2,2 kali lebih besar. Yang keempat, status pernikahan. Pada umumnya, gangguan depresif berat terjadi paling sering pada orang yang tidak memiliki hubungan interpersonal yang erat atau yang tercerai atau berpisah. Prevalensi depresi di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan prevalensi depresi total penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun di Indonesia mencapai 6,1%. Prevalensi depresi tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah sebesar 12,3% dan Gorontalo sebesar 10,3%. Provinsi selanjutnya yaitu NTT dan Maluku Utara yang masing-masing sebesar 9,7% dan 9,3%. Serta provinsi terendah terdapat di Jambi dengan 1,8%. Menurut WHO, pada tahun 2017, Indonesia memiliki angka prevalensi yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya dengan total kasus 9.162.886 atau sebesar 3,7% dari total populasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi dari depresi. Di sini menggunakan yang namanya antidepresan. Yang pertama itu ada trisiklik, contohnya ada amitriptilin dengan dosis lazim 25 mg dapat dinaikkan secara bertahap bila perlu. Dosis maksimumnya 150 hingga 300 mg sehari. Efek sampingnya mulut kering, sembelit, penglihatan kabur, pusing, ingatan menurun, serta retensi urin. Contoh yang kedua yaitu clomipramine. Dosis lazimnya 10 mg dapat ditingkatkan bila perlu. Dosis maksimum 250 mg sehari. Kontraindikasi infark miokard. Pemberian bersamaan dengan MAO dapat menyebabkan gagal jantung, kerusakan hati yang berat, glaukoma sudut sepit. Efek sampingnya mulut kering, sembelit, penglihatan kabur, pusing, ingatan menurun, retensi urin. Contoh yang ketiga yaitu imipramine. Dosis lazimnya 25 sampai 50 mg 3 kali sehari dapat ditingkatkan bila perlu. Dosis maksimumnya 250 sampai 300 mg sehari. Kontraindikasinya yaitu infark miokard akut. Efek sampingnya mulut kering, sembelit, penglihatan kabur, pusing, ingatan menurun serta retensi urin. Yang kedua ada tetrasiklik. Di sini ada mirtazapin dengan indikasi untuk depresi mayor. Dosis lazim 15 mg per hari menjelang tidur pada malam hari. Dosis maksimumnya 45 mg sehari atau bisa dibagi dalam 2 kali pemakaian. Usia di bawah 18 tahun ini tidak direkomendasikan. Lalu kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap nitrazapin. Efek sampingnya meningkatkan nafsu makan dan berat badan, edema, sedasi, pusing serta sakit kepala. Selanjutnya ada mianserin. Dosis lazimnya 30 sampai 40 mg pada malam hari. Dosis maksimum 90 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu mania serta gangguan fungsi hati. Efek sampingnya mulut kering, peningkatan berat badan serta konstipasi. Selanjutnya yaitu ada selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRI.
Yang pertama ada fluoxetine, dosis lazim 20 mg sehari pada pagi hari. Dosis maksimumnya 80 mg per hari dalam dosis tunggal atau terbagi. Usia di bawah 18 tahun harus dipantau penggunaannya secara ketat. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap fluoxetine, gagal ginjal yang berat, penggunaan bersama MAOI. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, mulut kering, insomnia, tremor, pusing, kejang, demam, disfungsi seksual, dan lain-lain. Selanjutnya ada fluvoxamine maleat. Indikasinya untuk depresi, dosis lazimnya 100 mg per hari, dosis maksimumnya 300 mg per hari, dalam dosis terbagi. Untuk anak-anak tidak dianjurkan, kontraindikasinya hipersensitif terhadap fluoxetine, gagal ginjal yang berat, penggunaan bersama MAOI. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, mulut kering, gugup, cemas, nyeri kepala, insomnia, tremor, bingung, pusing, mengantuk, kejang, demam, disfungsi seksual, keringat, dan lain-lain. Selanjutnya ada amineptin. Indikasi untuk depresi, dosis lazimnya 200 mg per hari dalam 2 dosis terbagi, pagi dan siang. Kontraindikasinya yaitu Huntington Korea, riwayat hepatitis karena amineptin. Efek sampingnya yaitu reaksi kulit, sakit kuning, mudah tersinggung, gugup, insomnia, hipotensi, konstipasi, serta mulut kering. Masih di SSRI, selanjutnya ada sertralin. Indikasinya untuk depresi, kelainan obsesif konklusif atau OCD, kelainan stres pasca trauma atau PTSD. Dosis lazim untuk depresi 50 mg per hari, bila perlu dapat dinaikkan. Dosis maksimumnya 200 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap sertralin, penggunaan bersamaan dengan inhibitor monoamin oksidase atau MAOI. Efek sampingnya takikardi, hipotensi postural, bingung, amnesia, perilaku agresif, psikosis, pankreatitis, hepatitis, kegagalan hati, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada citalopram. Indikasinya untuk penyakit depresi dan gangguan panik. Dosis lazimnya untuk penyakit depresi yaitu 20 mg per hari pada pagi hari atau malam. Dosis maksimumnya 60 mg per hari, 40 mg per hari untuk lansia. Di bawah 18 tahun tidak direkomendasikan. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap obat ini. Efek sampingnya takikardi, hipotensi postural, bingung, gangguan konsentrasi, amnesia, serta migrain. Selanjutnya ada serotonin norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRI, yaitu ada venlafaxine. Indikasinya untuk depresi sedang sampai berat, termasuk depresi yang disebabkan karena ansietas. Dosis lazimnya 75 mg per hari atau bila perlu dapat ditingkatkan. Rentang dosisnya 150 hingga 250 mg satu kali per hari. Kontraindikasinya penggunaan bersama MAO, hamil, dan laktasi, serta anak di bawah 18 tahun. Penyakit jantung, gangguan elektrolit, hipertensi, gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, kehamilan dan menyusui, penggunaan bersamaan venlafaxine dengan inhibitor monoamin oksidase. Efek sampingnya yaitu konstipasi, mual, pusing, mulut kering, insomnia, gugup, mengantuk, astenia, sakit kepala, disfungsi seksual, dan berkeringat. Selanjutnya ada duloxetine HCl. Indikasinya untuk gangguan depresi mayor. Dosis lazimnya 60 mg satu kali sehari. Dosis maksimalnya 120 mg 2 kali sehari. Tidak direkomendasikan untuk anak dan remaja di bawah 16 tahun. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap duloxetine dan komponen produk, kerusakan ginjal berat, penyakit hati yang menyebabkan kerusakan hati. Efek sampingnya yaitu mual, mulut kering, konstipasi, dan juga insomnia. Selanjutnya ada inhibitor monoamin oksidase atau MAOI. Contohnya itu ada moclobemid. Indikasinya untuk depresi mayor, dosis lazimnya 300 mg per hari, terbagi dalam 2-3 dosis sesudah makan. Rentang dosisnya yaitu 150-600 mg per hari. Untuk anak tidak dianjurkan. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap moclobemid, kondisi kebingungan akut, pheochromocytoma. Efek sampingnya gangguan tidur, pusing, mual, nyeri kepala, gelisah, agitasi, bingung, kenaikan enzim hati, namun jarang, kemungkinan hiponatremia, ruam, pruritus, urtikaria, dan pusing. Selanjutnya terapi non-farmakologi. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi adalah terapi pengembangan yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan-keluhan serta mencegah kambuhnya gangguan pola perilaku maladaptif. Di sini perilaku maladaptif yaitu setiap perilaku yang mempunyai konsekuensi membahayakan bagi individu yang bersangkutan dan atau bagi lingkungan sosialnya yang dikarenakan ketidaktahuan, ketidakmampuan menanggapi atau merespon stimulus pada saat dan tempat yang tepat atau disfungsionalitas. Teknik dari psikoterapi tersusun seperti teori terapi tingkah laku, terapi interpersonal, dan terapi untuk pemecahan sebuah masalah. Dalam fase akut, teknik psikoterapi ini efektif dan dapat menunda terjadinya kekambuhan selama menjalani terapi lanjutan pada depresi ringan atau sedang. Selanjutnya ada elektrokonvulsif terapi atau ECT, yaitu terapi dengan mengalirkan arus listrik ke otak.
Terapi menggunakan ECT biasanya digunakan untuk kasus berat yang mempunyai resiko untuk bunuh diri. ECT juga diindikasikan untuk pasien depresi yang tidak merespon terhadap obat antidepresan. Umumnya terapi ECT dilakukan 6-12 terapi selama 2-3 kali seminggu. Terapi ini dikontraindikasikan pada pasien dengan tumor otak, infark miokard atau serangan jantung, dan pada pasien yang intoleransi terhadap anestesi umum. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.